Ya, tendangan awalan di babak pertama atau kick off babak pertama baru saja dilakukan oleh pemain Timur Leste. Timur Leste berada di sebelah kiri dengan kostum merah-merah-merah dan Indonesia dengan kostum putih-putih-putih. Sejauh ini Indonesia sudah seringkali bertemu dengan Timur Leste di ajang SEA Games. Pertama kali bertemu di ajang SEA Games 2013 di Myanmar dengan skor imbang. Tapi di 2017 dan 2021 Indonesia mampu menaklukkan Timur Leste, Bung Doni. Ya betul, dan ini juga kita harus tentunya salut ya apa yang diperlihatkan oleh Timur Leste di Asuhan Sonte Park yang baru saja menjabat di awal tahun ini, di mana mereka bisa mencatat kemenangan 3-0 atas negara yang sebenarnya juga kuat, yaitu Filipina, tapi ternyata mereka bisa melampauinya dan mengalahkan mereka dengan telak 3-0. Ya, tendangan penjuru pertama Indonesia di babak pertama, Arhan Pratama langsung saja ke depan gawang disundul tadi, namun bola terlalu jauh. Sundulan dari Ramadan Sananta, pemuda asal Daik, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Sundulannya hanya melambung di atas mistar gawang. Kemarin mampu menaklukkan penjaga gawang Myanmar Pio Piatai maksudnya dengan penalti. Kapten ke-11 tadi John Fritz yang juga melawan Indonesia di SEA Games 2021 di mana Indonesia mampu menaklukkan Myanmar dengan maksudnya Timur Leste dengan skor yang cukup telak yaitu 4-1 lewat 2 gol Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri. Dan baru saja bola dibuang tadi pemain yang baru masuk yaitu Ricardo Ririnho. Inilah Marcelino Ferdinand yang sudah mengemas 2 gol di SEA Games kali ini. John Fritz, Luis Figo, Lagar tadi sangat baik. Joao Bosco dijatuhkan, kita lihat oleh Raihan Alif, pemain asal PSM Makassar. Inilah Pak Suntai, pelatih asal Korea Selatan yang telah disebutkan tadi oleh komentator kita ya Bung Doni. Bagaimana di awal-awal babak pertama ini Bung Doni? Ya, terlihat memang kita lebih berani untuk melakukan pressing. Dan sebagai satu catatan adalah tentu buat Timor Leste sendiri ini agak sulit sepertinya. Rio Fahmi yang kembali turun setelah tampil ciamik dan tampil sangat menawan di pertandingan pertama melawan Filipina saat menang 3-0 lewat 2 asisnya. Kini bermain kembali, dimainkan lagi oleh pelatih Indra Safri. Tapi yang menarik adalah kita masih menunggu bagaimana bek kiri Haikal, pemain asal Persikap Kabupaten Bandung yang bermain di Liga 2 yang menggantikan atau melapis posisi dari Arhan Pratama. Yang sangat menarik adalah dengan menggeser posisi Doni Tri Pamungkas, Bung Doni. Di mana Doni Tri Pamungkas tentu saja memiliki performa yang jauh lebih baik, yaitu mampu tampil di Liga 1 bersama Persija Jakarta dengan 14 kali bermain di Liga 1 bersama Persija Jakarta, tapi kalah bersaing dengan Haikal. Dan sebagai bagian dari taktik atau strategi yang dijalankan Indra Safri dan bersama asisten pelatih lainnya, Arhan Pratama langsung ke depan, sangat baik. Shooting langsung Witan Sulaiman yang mencetak 2 gol ke gawang Duenido. Saat itu Ginino menjadi cadangan saat bermain di SEA Games 2021. Saat Indonesia menang 4-1 atas Timur Leste. Ya. Terlihat ada sebuah celah ya, walaupun memang begitu cepat. Tadi kita lihat ditutup oleh Olegar Xavier, membuat tendangan yang dilakukan oleh Witan akhirnya harus melebar ke sisi kanan gawang daripada penjaga gawang Jorginho. Tendangan penjuru yang kedua, ya kami sebutkan lagi pencetak 4 gol Indonesia adalah 1 gol Fahrudin, 1 gol Egy dan 2 dari Witan Sulaiman. Sangat baik Marcelino Ferdinand, syuting langsung, sangat memaksa tadi untuk langsung menembak ke arah gawang dari Giannino tadi Bung Doni. Ya, sepertinya dia melihat bahwa ada sebuah ruang, tapi memang saya setuju ini masih terlalu jauh dan tendangannya pun juga tidak akurat. Tapi memang mungkin ini adalah salah satu upaya untuk sedikit banyak kita tahu pastinya Timur Leste akan menumpuk pemainnya. Jadi mencoba pelanggaran John Fritz. Orsello. Kembali Orsello.
Oh, luar biasa. Ke Venezio, dibuang saja kita lihat oleh Rizky Ridho. Inilah Pak Sung Tae. Timur Leste menjanjikan akan bermain lebih keras melawan Indonesia, Bung Doni. Nampaknya inilah salah satu taktik untuk bisa mengantisipasi permainan dari Indonesia, Bung Doni. Ya, dan mereka sepertinya, wah, sebuah serangan balik sepertinya. Oh, sangat luar biasa. Syuting langsung tadi Fajar Fatur Rahman. Berhasil diblok tadi oleh Giannino. Kembali. Nampaknya offside tadi. Diblok dengan sangat baik. Kita lihat antisipasi yang cukup baik dari Giannino. Peluang dari Indonesia. Berhasil diblok tadi. Olagar syuting langsung tadi. Terlalu jauh, tendangan volley yang sangat menggelegar ke arah gawang, tapi sasarannya sangat-sangat jauh dari sasaran, Bung Doni. Ya, tercatat udah hampir 3 kali ya tendangan ke arah gawang. Dan sini kita lihat bagaimana Jorginho yang memang tampil cukup baik dalam 3 laga pertama Timor Leste, melakukan banyak sekali save. Ya, Giannino di SEA Games 2021 menjadi cadangan. Karena saat itu kiper utamanya Giannino yang dibobol 4 kali oleh para pemain Indonesia. Nampaknya para pemain Indonesia coba menampil menekan. Kini ada John Fritz, kapten ke-11-an. Kanan ada Joe Bosco tadi, Luis Figo. Oh, sangat baik. Berusaha melewati, kita lihat Sananta, namun gagal. Pelanggaran dilakukan. Kita lihat adalah Indra Safri. Pelanggaran terhadap Anizo Korea dilakukan oleh Witan Sulaiman. Jelas, sangat jelas dari pelanggaran, Bung Doni. Ya, kita masih tetap mengurung sepertinya Timor Leste di setengah lapangan mereka sendiri. Marcelo kepada Venezio. Ricardo Ririnho. Arnizo langsung ke depan. Oh, sangat berbahaya. Peluang yang sangat baik. Hati-hati Indonesia. Hasil diblok. Ini ada 2 pemain yang harus kita waspadai. Dan sebuah penyelamatan yang baik sekali oleh Komang Teguh. Timing yang sangat tepat sekali, tapi jelas ini sebuah area yang tentu harus kita segera perbaiki, Bung Hadi. Ya, Mouzinho adalah pemain yang benar-benar sangat diwaspadai. Pemain yang saat ini memperkuat klub Visaha, walaupun saat ini dipinjamkan kembali ke klub asal negaranya, itu Timur Leste. Pemainnya juga mencetak gol ke gawang Indonesia di SEA Games 2021. Inilah Mouzinho. Pemain kelahiran 26 Juni 2002 dengan postur 172 cm. Bagaimana kita lihat blok yang luar biasa baik dilakukan oleh Komang Tri. Ya. Ini sudah benar-benar mengarah ke gawang, tentunya mengancam gawang Timnas Indonesia, gawang daripada Adi Satrio. Sebuah tentu peringatan di dalam 10 menit pertama ini, di mana kita lihat sebelumnya kita lebih menguasai possession, kita lebih banyak melakukan tendangan sudut sebanyak 2 kali, cobaan tendangan sebanyak 4 kali, tapi sebuah serangan balik hampir saja mengancam gawang Timnas Indonesia. Ya, Indonesia tentu saja harus mewaspadai kecepatan-kecepatan yang dimiliki pemain seperti Mouzinho, karena di pertandingan saat melawan Filipina juga di Myanmar, kita pemain asal PSIS Semarang yang memang mampu bermain di 3 posisi yang sangat. Oh, hati-hati Indonesia. Kembali kita lihat ada Mouzinho, masih Mouzinho sangat cepat, syuting langsung jatuh dalam pelukan penjaga gawang Muhammad Adi Satrio yang baru pertama kali bermain di SEA Games kali ini. Pemain atau penjaga gawang yang juga memperkuat timnas Indonesia di SEA Games 2021 saat Indonesia meraih medali perunggu. Kini Marsuna Ferdinand langsung ke depan, putus lagi di kaki para pemain Timur Leste tadi. Joe Bosco, John Fritz, Zenivio. Disapu lagi kita lihat oleh Komang Trisnanda atau Komang Teguh Trisnanda. Dan kini serangan coba dilakukan para pemain dari Timur Leste. Marcelo tadi, Fajar Fatur Rahman gagal nampaknya cetak 2 gol di SEA Games 2023. Sangat baik penampilannya Fajar Fatur Rahman, padahal pilihan utama di posisi ini sebelumnya adalah Zim Kelly Schroyer, pemain asal Persik Kediri.
Maximo Ferdinand. Maksudnya langsung kepada Sananta, tapi ada Olagar Fernandez. Sangat baik kita lihat dari Orsello, Marci Orsello. Pemain juga mampu bermain sebagai gelandang bertahan. Christopher tadi, sapu kembali kita lihat oleh kapten ke-11 Rizky Ridho. Pemain yang memiliki postur 183 cm. Rizky Ridho tentu saja pemain muda yang sangat potensial buat tim nasional Indonesia di masa depan. Langsung ke depan kita lihat ada Luis Figo, bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan saja oleh wasit. Witan Sulaiman, Alfreanda Dewangga, entah memberikan bola kepada siapa tadi. Alfreanda Dewangga, nampaknya Luis Figo terjatuh. Ya. Pemain Timur Leste juga memakai nama Zenivio. Muhammad Fajar Fatur Rahman. Pelanggaran, memang kakinya terlalu tinggi tadi. Kita lihat pemain Timur Leste, nomor punggung 6 John Fried tadi. Oh, namanya Christopher. Ya, Christopher betul. Muhammad Fajar Fatur Rahman, pemain yang tampil sangat baik sebagai pengganti dari James Kelly Stroyer, dan kini menjadi posisi inti diraihnya di tim ini di SEA Games 2023. Rizky Ridho angkat langsung ke gawang, kontrol yang baik. Kita lihat Sananta, masih Sananta terlalu memaksa. Kita lihat Bung Doni. Ya, menarik sebenarnya melihat apa yang dilakukan oleh Ramadan Sananta pada saat game kedua ya Bung Hadi. Dan kita masih ingat dia dipercaya untuk melakukan tendangan penalti. Dan setelah itu dia bisa menciptakan gol kedua. Tentu kita berharap di sini dia lebih percaya diri lagi karena sudah diberikan kesempatan. Oh, ditekan balik. Kita lihat Witan Sulaiman. Oh, langsung ke depan, terlalu keras tadi. Umpan diberikan Witan kepada Ramadan Sananta. Dan kita lihat bagaimana permainan Indonesia jika melawan tim yang tampil lebih ngotot dan menekan. Pemain Indonesia juga agak sulit untuk berkembang, Bung Doni. Lalu laju tadi sehingga sulit dikejar oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman. Tercatat sudah banyak sekali ya salah passing dan juga umpan yang terlalu deras atau terlalu cepat. Cionino, penjaga gawang kelahiran 16 Maret 2005, tendang langsung ke depan tadi. Ali, pemain asal Makassar. Sananta sulit tadi, berbalik badan, kena dikawal dengan sangat ketat oleh nomor punggung 15 Olagar Fernando. Olagar Fernando Malik Xavier. Arham Pratama akan melakukan lemparan ke dalam. Hanya sudah bersiap para pemain Indonesia di mulut gawang. Ada sekitar 5 pemain kini berkostum putih-putih untuk terus berkumpul di depan gawang dari Gionino. Arham Pratama lakukan, sudah berbahaya datangnya. Terlepas tadi. Oh, disapu lagi. Kita lihat syuting langsung. Oh Tuhan. Sebuah tendangan volley yang sangat-sangat menawan tadi, Bung Doni. Ya, dia hampir mengulang sebuah tendangan first time dia yang lakukan di game kedua ya Bung Hadi. Di sini sebuah tendangan first time yang juga sangat baik sekali. Tapi sayang, di sini kita lihat arahnya masih ke sisi kiri tiang gawang daripada Jorginho. Kembali Indonesia tampil menekan. Fajar Fatur Rahman. Oh, ada kita lihat Anizo Korea tadi mengawal, Bung Doni. Ya, masih jelas masih memiliki peluang, masih terbuka sebenarnya. Kalau kita lihat di grup A ini. Mozinho sangat baik. Oh, kosong di tengah. Ada John Fried langsung ke kiri. Hati-hati Indonesia. Ferdinand. Mozinho. Oh, sangat cepat.
offside. Untung saja offside tadi, kalau tidak offside sangat berbahaya Bung Doni. Ini salah satu sinyal bahwa mereka memiliki tekanan-tekanan yang cukup baik juga Bung Doni. Ya, ini dua pemain ini ya, Mozino dan juga Genivio ini memang sering sekali merepotkan, kita lihat dalam laga-laga sebelumnya. Dan ini sebuah peluang tentunya, sebuah tendangan bebas. Apakah bisa memecah kebuntuan, Bung Adi? Ya, mudah-mudahan. Kita lihat Alfian Dewangga sudah meletakkan bola tadi. Juninho sibuk melakukan koordinasi dengan pagar hidup. Juninho kembali ke klub asal klub Boa Vista Timur Leste. 3 pemain melakukan pagar hidup. Dewangga ada sekitar 4-5 pemain langsung lakukan sudah. Menyentuh Mister. Kembali lagi tekanan lakukan pemain Indonesia. Tidak bisa diraih tadi oleh Marcelo Ferdinand. Bola dibuang oleh John Fried pada Mozino, pemain yang sangat cepat, luar biasa, sangat baik, dicuri saja. Atur posisi para pemain Indonesia. Komang Krisnanda ke belakang saja. Rio Fahmi. Kita lihat bagaimana syuting yang sangat baik menyentuh Mister gawang tadi Bung Doni. Ya, ini semuanya sempurna kecuali memang tidak masuk ke gawang Timur Leste ya. Sebuah tendangan dengan teknik dan skill yang sangat tinggi. Tapi lagi-lagi kita masih tetap dalam tekanan Timor Leste, dan kita lihat tadi beberapa kali bagaimana Genivio merepotkan lini tengah Indonesia. Begitu sulit sepertinya merebut bola dari kaki pemain yang mempunyai skill tinggi ini, Bung Hadi. Akhirnya Timor Leste mendapatkan tendangan penjuru yang pertama di babak pertama. Kita lihat bagaimana tendangan bebas yang sangat-sangat bagus sekali tadi. Tendangan penjuru Genivio. Pemain asal klub SLB Laulara Timor Leste lakukan sudah tendangan penjuru tadi. Oh, di kotak penalti. Arnizo Korea kepada Genivio, masih Genivio dengan skill yang cukup baik tadi. Rahman, umpan langsung ke depan sangat baik. Marcelo Ferdinand, syuting langsung. Tuhan, nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Ramadan Sananta tadi, peluang yang sangat terbuka, berbalik badan tidak ada yang menjaga Bung Doni. Ya, ini sebuah lempar ke dalam Witan Sulaiman. Alfian Dewangga, Rizky Ridho, Raihan ke belakang. Komang Teguh, Krisnanda, masih Komang Teguh, langsung ke depan arahkan pada Arhan Pratama. Bagus sekali Arhan. Pelanggaran jelas tadi. Kartu kuning jelas buat jawab, maksudnya nomor punggung 15 Olagar Fernando Malik Xavier. Telat tadi untuk mengambil bola, mengenai kaki dari panjang ke depan tadi. Banyak Indra Safri meminta Alfian Dewangga untuk memberikan bola. Dengan penjuru Marcelo Ferdinand yang ketiga kalinya. Masih Marcelo Ferdinand lakukan sudah berbahaya. Ditepis saja oleh Juninho. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Inilah Juninho. Pemain asal klub Boa Vista. Itu bukan Boa Vista Portugal ya Bung Doni ya. Boa Vista Timur Leste. hampir sama betul, Bung Hari. Arhan Pratama akan lakukan lemparan ke dalam. Minta rekan-rekannya akan mendekat di kotak penalti. Ada sekitar 5 pemain, 6 pemain lakukan sudah tinggi datangnya. Berbahaya. Terlepas dari Rizky Ridho. Masih Rizky. Kini ada Marcelo Ferdinand. Masih Marcelino. Berputar-putar Marcelo. Melewati kita Olagar. Masih Marcelo Ferdinand. Pelanggaran kah? Tidak. Masih Marcelo Ferdinand. Gagal tadi. Serangan balik. Ada Mozino sangat cepat. Hati-hati. Terlepas. Hati-hati. Jangan sekali ambil. Masih Mozino. Siapa yang berikan? Dekat ada John Fried. Masih John Fried. Hati-hati. Di kanan kosong. Tempat lagi Mozino. Syuting langsung. Dan Alhamdulillah. Bola tadi tidak keras untuk langsung menusuk gawang dari Muhammad Adi Satrio tadi Bung Doni. Ya, ini memang kita jelas pasti terpancing ya untuk bagaimana cara untuk segera mengepung
pertahanan dari Timor Leste. Dan ini yang tentunya kita lihat tadi dalam sebuah sequence yang sangat disiplin ya, dengan tetap berharap dengan sebuah counter attack. Tapi yang parahnya ini udah hampir 3-4 kali counter attack dan semuanya hampir dimulai oleh seorang Mouzinho ataupun Zenivio. Yang agak berbeda tentu saja dengan sekali kemenangan mereka atas Filipina, tentu akan menjadi modal semangat yang luar biasa, Bung Doni. Iya. Mereka juga mengintip peluang untuk lolos dan terbukti mereka tampil sangat Spartan di pertandingan ini. Kita Cristevao, Timur Leste ke kiri. Hati-hati, kita lihat masih ada Cristevao lagi. Ada Ricardo. Rivino langsung kepada Zenivio. Kontrol yang baik, masih Zenivio. Tendangan penjuru diraih oleh Timur Leste yang kedua kalinya. Harus hati-hati Indonesia, terbukti serangan-serangan cepat, serangan-serangan balik yang dilancarkan dari skema yang sangat baik juga lewat sosok dari Mouzinho, kerap kali menyulitkan pertahanan Indonesia. Muhammad Adi Satrio bersiap. Ada sekitar 6 pemain Timor Leste lakukan sudah tinggi berbahaya. Disudul saja kita lihat tadi oleh Sananta. Kini tekanan balik dari Marcelo Ferdinand berhadapan dengan John Fried. Masih kita lihat lagi Ricardo. Masih Ricardo. Ada kita lihat Zenivio. Masih Zenivio berhadapan dengan Rio Fahmi. Masih Rio Fahmi. Shooting ke depan. Hati-hati langsung kotak penalti. Bola berputar-putar, menari-nari sangat liar tadi. Karena memang pelintiran hasil mengenai badan pemain Indonesia membuat bola bergerak sangat liar. Hampir saja terjadi kesalahpahaman di antara pemain Indonesia. Tendangan penjuru yang ketiga dari Timor Leste. Mouzinho akan lakukan langsung di kotak penalti. Kembali tendangan penjuru. Tampaknya kembali akan dilakukan oleh Mouzinho Barito de Lima. Pemain kelahiran 26 Juni 2002, Mouzinho Barito de Lima. Ada Ricardo, ada Zenivio, lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya, sundul langsung. Dari kita lihat sundulan Luis Figo berhasil digagalkan oleh Muhammad Adi Satrio. Lihat bagaimana kita lihat Bung Doni, walaupun mereka tidak memiliki postur yang cukup tinggi atau melebihi tinggi pemain Indonesia, tapi ya seringkali memenangkan duel, Bung Doni. Tidak tinggi tidak apa-apa, asal dijaga Bung Adi. Dan itu terlihat terlepas dari pengawalan setiap pemain belakang Indonesia. Ini jelas akan menjadi sebuah PR tentunya buat Indra Safri dan juga asisten pelatih. Di mana di babak kedua ini harus ada peningkatan. Bermain begitu lepas seperti Timor Leste, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa keraguan bahwa mereka bisa memberikan perlawanan kepada timnas Indonesia. Ada Dewangga, Muhammad Sananta melebar ke kanan. Ada tempat kita lihat ada Rio Fahmi, masih Rio Fahmi. Gagal kita lihat karena ditutup saja dari pergerakan Rio Fahmi oleh Ricardo. Jatuh lagi. Ada Mouzinho ke belakang. Rizky Ridho pada Komang Teguh Trisnanda. Alfian Dewangga melebar ke kiri. Ada Arhan Pratama, didekati kita lihat oleh Zenivio. Masih Arhan ke dalam tadi sangat baik. Masih Arhan lagi, siapa akan diberikan? Langsung ke kiri, ada Fajar Fatur Rahman. Langsung ke umpan ke kotak penalti, gagal. Ada Fajar, kini tekanan balik dilakukan oleh pemain Timur Leste. Masuk kepada Zenivio, dipotong saja oleh Raihan. Langsung ke depan lagi, gagal lagi. Kini Luis Figo dari Timur Leste. Ada kita lihat siapa diberikan langsung. Serangan cepat dari Zenivio. Hampir saja terlepas, gini Zenivio berhadapan dengan Komang. Masih Zenivio ke tengah. Hampir saja beruntung tadi kita lihat Rio Fahmi masuk ke tengah dan menggagalkan tekanan dilakukan oleh Timur Leste. Kini Witan Sulaiman. Pendek saja kita lihat kepada Marcelo Ferdinand. Siapa yang diberikan? Pelan saja kepada serangan balik kita lihat Fajar Fatur Rahman dikejar oleh Olagar. Masih Fajar. Fajar. Apa yang dilakukan oleh Fajar berhadapan dengan Olagar Fernando. Masih Fajar langsung ke belakang, arahkan kepada Marcelo Ferdinand. Masih Marcelo mengolah bola liar, tempati oleh Witan Sulaiman. Masih Witan ke belakang kembali kepada Fajar, angkat langsung di kotak penalti. Yes. Alhamdulillah, sundulan yang sangat berkelas dilakukan kita lihat oleh Muhammad Ramadan Sananta, pemuda asal Daik, Kabupaten
Mosino mampu mencetak gol buat keunggulan sementara Indonesia atas Timur Leste 1-0. Ini merupakan golnya yang ketiga di SEA Games 2023. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, Bung Doni. Ya, dan satu hal lagi adalah ini adalah dibangun ya dengan sebuah crossing yang sangat baik oleh Fatur Rahman, dan krisis striker kita sepertinya mulai tengahan, tapi pasti mungkin bisa dijawab oleh Ramadan Sananta. Di sini kita lihat sebuah placing sundulan yang sangat baik sekali, Bung Hadi. 1-0 untuk Indonesia. Luar biasa, pemain atau striker pencetak 11 gol di Liga 1, kini mencetak 3 gol di SEA Games 2023 Kamboja. Ini gol pertama Indonesia melawan Timur Leste untuk keunggulan sementara di babak pertama. Mudah-mudahan Indonesia terus bisa mencetak gol ke gawang Timor Leste sekaligus mengamankan langkahnya ke babak semifinal dari grup A untuk menantang dari nanti pesaing-pesaing mereka di grup B. Yang buat gol yang diciptakan oleh Muhammad Ramadan Sananta. Lempar ke dalam Indonesia. Rehan atau Arhan Pratama, pemain asal kelahiran Blora, lempar ke dalam sangat jauh. Oh, berbahaya tadi untuk ada Zenivio. Ada kita Rahan Alif, ada Marcelino Ferdinand, ada kita Fajar Fatur Rahman. Masih gagal tadi, maksudnya ragu. Ada Arhan Pratama, dibuang saja oleh Olagar. Marcelino Ferdinand. Mozinho, Marcelino Ferdinand berduel. Rizky Ridho ke kanan. Siapa yang akan berikan? Ada Witan Sulaiman, langsung anaknya. Oh, namanya Sunanda. Gagal tadi. Serangan bertubi-tubi dilakukan. Oh, offside tampaknya, Bung Doni. Ya, memang offside, tapi kita harus tetap memberikan sebuah nilai plus ya, gimana kebuntuan gol akhirnya sudah mulai terbuka, dan terbuka pula lah cara Indonesia dalam melakukan serangan di babak pertama. Witan Sulaiman, dan nampaknya wasit Nazmi bin Nasruddin Muhammad dari Malaysia telah meniup peluit panjang, tanda beri bola terlihat kepada Ramadan Sananta, Bung Doni. Iya, memang sayang sekali ya, memang ini sayang sekali. Mungkin ngapain ke atas gitu. Dia minta di bawah. Minta di bawah, ngapain Ramadan dikasih ke Sananta atas. minta ke bawah. Ini ada sinyalnya mungkin tidak baik menghadi di Kamboja ya. Sayang sekali, sebuah serangan yang sangat baik dibangun oleh Cuk, alias kita tahu adalah pencetak gol ke gawang Filipina. Ricardo digantikan Elias, dan Mozinho digantikan oleh Mario. Karena memang Mozinho tadi kita lihat di babak pertama kerap kali yang mendapatkan kartu kuning karena melanggar dengan sangat keras pergerakan dari Marcelino Ferdinand tadi, Bung Doni. ya. Ini baik sekali ya sebenarnya dilakukan oleh Marcelino, tapi memang ya, di sini kita lihat. Oh, jelas kartu kuning ya. Sudah 2 kartu kuning buat Timur Leste. Buat Olagar Fernando Malik Xavier, dan juga Orcelo Neobelito Moses Guterres Moreira de Silva. Panjang sekali. Panjang sekali namanya. Mendapatkan perawatan Marcelino. Performa yang cukup menjanjikan dari Marcelino di Liga Eropa. Semoga saja penampilan semakin menjanjikan. Tangan bebas, ada 5 pemain Indonesia di sekitar kotak penalti. Arhan Pratama, umpan yang sangat baik, sudul tadi, masuk kepada Komang. Lewat di atas tadi. Masuk ke menyelamatkan bola Zenivio, namun gagal. Zenivio Morentes, Gustavo Conceição, pemain-pemain yang memiliki tekanan cukup keras, Bung Doni. Ya, pasti Bung Hadi. Dan ini tentu adalah kalau kita bisa lihat dilakukan atau dikopi ya oleh Timor Leste. Pan John Frit tadi dari ke Mario, ada Arhan menyapu bola ke depan. Irfan Johari umpan ke depan, oh sangat baik, apakah didapat? Oh, keluar dari sarangnya penjaga gawang Gionino Jose Alexandro Mendoza. Tidak offside. Oh, offside nampaknya. Umpan yang diberikan kepada Elias mencetak gol ke gawang Filipina. Jadi kemenangan Timor Leste 3-0 atas Filipina.
Ya. Elias Joao da Costa. Offside Bung Doni. Ya, baik sekali ya apa yang dilakukan oleh Rizky Ridho ya. Dia bisa melihat bagaimana posisi offset daripada pemain Timor Leste. Alfian Dewanga umpan panjang. Pertandingan yang belum selesai di setiap grup, tapi kita tentu berharap ya. Seandainya kita menjadi juara grup, tentu kita menghindari tim yang... Oh, serangan balik lagi, sangat baik. Kembali Sananta, ini lagi Alif. Ada di kanan Fajar, masih Fajar, syuting Fajar. Dan gol! Alhamdulillah. Yes. Kembali Indonesia lewat Fajar Fatur Rahman mampu menaklukkan penjaga gawang Timor Leste Giannino dengan sepakan kaki kirinya langsung menusuk di sudut kanan gawang penjaga gawang Gino dari Timor Leste dan mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan sementara Indonesia, Bung Doni. Ya, kita memang melihat di sini sudah terpotong ya bagaimana memang kelihayan, ketenangan dari seorang Fajar Fatur Rahman. Tapi kalau kita bisa mundur beberapa detik sebelumnya, kalau kita lihat ini dimulai dari penguasaan bola yang sangat baik sebenarnya oleh Ramadan Sananta. Dan kita tahu Fajar Fatur Rahman mencetak 2 gol sebelumnya dan ini menambah pundi golnya sama dengan Ramadan Sananta menjadi 3 gol. Dan akhirnya Indonesia bisa unggul 2-0 sementara ini. Iya, pemain yang sangat produktif Fajar Fatur Rahman emas 3 gol di SEA Games 2023 Kamboja ini. Membuktikan bahwa Fajar Fatur Rahman memang pemain yang sangat-sangat tajam untuk menambah dan membantu Indonesia unggul sementara atas Timor Leste 2-0. Ino, sungguh-sungguh dia ada tara peluang yang sangat terbuka tadi Bung Doni. Ya, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pemain bertahan daripada Timor Leste. Sebuah passing yang sangat baik. Sebenarnya juga sebuah placing yang udah cukup tepat, tapi memang mungkin bolanya tidak tepat ya di kaki di ruang Ramadan Sananta. Kembali tendangan penjuru buat Indonesia. Kembali bek kiri Indonesia, Arhan Pratama yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Ada Irfan Johari, angka sudah tinggi datangnya. Sudut tadi Ramadan Sananta dikejar kini Dewanga, melebar dia ke kiri, tempatnya oleh Arhan Pratama, berlari cepat. Kita ada Raihan, angkat lagi Arhan Pratama, langsung di kotak penalti, maksudnya kepada Rizky Ridho, tapi bola terlalu jauh. Umpan yang sangat panjang dilepaskan oleh Arhan Pratama tadi Bung Doni. Ya, menjadi lebih hidup tentunya dengan masuknya Irfan Johari. Diputar sebelumnya kita tahu bagaimana Pratama Arhan bersama dengan Fatur Rahman di sisi kiri. Sekarang dibuat berubah dengan dikeluarkannya Rio Fahmi, menjadi semakin lebih hidup, semakin menjadi lebih seimbang, dan aliran bola tentunya semakin lebih mengalir. Hampir saja ya sebuah tendangan yang sangat keras tapi masih membentur tiang gawang. Dan saya setuju ini tentunya sebuah peringatan kepada tim pertandingan awal. Dan harus diberi waktu istirahat Bung Doni. Setuju sekali. Nah, bagaimanapun Marsun ada pemain kunci yang sangat dibutuhkan tim nasional Indonesia di ajang SEA Games kali ini. Dan juga buat Schroyer yang hanya bertanding sebagai pemain awal hanya di pertandingan pertama. Tentunya ini bisa memberikan dia ekstra waktu untuk kembali bisa beradaptasi, Bung Adi. Oh, sangat baik kita lihat. Kepada Elias tadi umpan dari Joao Bosco, Kaputra Nugraha, Fajar Fatur Rahman, Alfian Dewanga umpan panjang arahkan kepada kini Beckham, masih Beckham, Fajar, Raihan Alif, Beckham Putra, Alfian Dewanga berputar ke belakang saja. Sangat leluasa para pemain Indonesia. Rizky Ridho balik pada Beckham, Dewanga, Beckham, ini Dewanga melebar dia ke kiri. Ada Arhan Pratama, angkat langsung, umpan yang sangat baik, crossing tadi Arhan, jatuh di kaki Fajar Fatur Rahman. Gagal kita lihat melewati Luis Figo yang turun jauh ke bawah. Luis Figo memang juga bisa bermain sebagai posisi back kiri. Luis Figo, Fajar Fatur Rahman umpan ke kotak penalti, sundul tadi James Kelly Schroyer. Ada bantuan lagi kita lihat Arhan Pratama, langsung sundul lagi Irfan Johari, kembali sundulan sangat jauh. Fajar Fatur Rahman, Bagas, angkat langsung James Kelly sundul. Oh, kita lihat nampaknya Mario tadi mampu menggagalkan
tekanan-tekanan lewat serangan-serangan udara yang dilakukan para pemain Indonesia ke depan gawang dari Giannino Timur Leste tadi Bung Doni. Ya, praktis memang Timor Leste harus menarik semua pemainnya ke belakang, ke sepertiga lapangan mereka sendiri, memberikan keleluasaan secara ruang untuk melakukan dribbling, passing, dan juga crossing. Tendangan penjuru Indonesia, Arhan Pratama, 5 pemain Indonesia ada di kotak penalti. Umpan yang sangat baik, sudut langsung, ditinju saja oleh penjaga gawang Giannino Beckham Putra. Namun serangan kembali bertubi-tubi dari Indonesia, Fajar Fatur Rahman. Melewati kepala dari James Kelly. Kini lagi, angkat Pratama, sudut tadi Rizky Ridho. Namun digagalkan para pemain belakang dari Timur Leste. Umpan jauh ke belakang. Nampaknya memberi ruang Alfredo Dewangga kepada penjaga gawang Muhammad Adi Satrio. Umpan jauh Muhammad Adi jatuh di kaki dengan sempurna di Arhan Pratama. Kini James Kelly Schreier, masih James Kelly, ada Irfan Johari, masih James Kelly ke belakang saja. Ada sangat baik kepada Arhan, masih Arhan sendirian, shooting Beckham, Fajar. Tidak gol tadi, Fajar lagi shooting, gol. Alhamdulillah, Fajar Fatur Rahman mencetak golnya yang keempat, menjadikan Indonesia unggul sementara menjadi 3-0. 4 gol sudah yang diciptakan Muhammad Fajar Fatur Rahman di ajang SEA Games kali ini. Sebuah proses gol yang sangat-sangat dramatis tadi Bung Doni. Ya, melibatkan banyak sekali ya. Ini sequence kita lihat. Setelah percobaan pertama dia gagal ya, di sini sebuah cobaan syuting dari Beckham Putra, sebuah tendangan yang masih membentur tiang gawang dan dengan akrobatik sebuah gol kedua dan gol keempat di SEA Games 2023 ini untuk Fajar Fatur Rahman yang justru memulai laga tidak sebagai pemain inti, tapi membuktikan dan mencuri hati tidak hanya pelatih Indra Safri, tapi juga tentunya seluruh masyarakat Indonesia. Bung Hadi. Insting gol, naluri gol yang sangat-sangat tinggi sekali dari Muhammad Fajar Fatur Rahman. Benar-benar bisa melihat peluang sekejap. Ya, baru saja kelar cooling break untuk memberikan kesempatan buat kedua kesebelasan untuk bisa beristirahat sejenak selama 2 menit. Karena memang udara atau cuaca di Kamboja saat ini sangat tinggi sekali. Kelembapan cukup tinggi. Dan oleh John Fritz, kapten kesebelasan, dan namanya oleh Christifau. Kartu kuning langsung buat Christifau tadi Bung Doni. Ya. Ini juga salah satu pemain yang mungkin memang tidak terlihat spektakuler, tapi memang menjaga tempo ya. Bermain sangat baik. Mampu menjaga kedalaman dengan sangat baik. Apa yang dilakukan oleh Ananda Raihan Alif. Saya setuju. Menjadi sebuah tentunya sosok. Jonivio Morentes Gustav Conceição Mota nampaknya akan melakukan tendangan penjuru buat Timor Leste di babak kedua. Hampir semua pemain Timor Leste di kotak penalti dipetik di udara tadi. James Kelly pendek saja kepada Titan Agung. Raihan tadi memberikan umpan ke tengah. Pelanggaran nampaknya dilakukan terhadap Alfredo Dewangga. Seperti bermain MMA ini ya. Untuk menjatuhkan Alfredo Dewangga. Umpan ke depan ada Bagas. Zenevio namun gagal. Ke belakang ada Satrio. Sangat baik tadi dengan gerakan tipuan yang sangat baik. Pada Beckham dikejar oleh Titan. Ada Jovito Timur Leste gagal memberikan umpan pada Joe Bosco, langsung umpan langsung panjang arahnya kepada Irfan Johari. James Kelly, masih James Kelly di kotak penalti. James Kelly shooting. Tuhan. Ya, dia bisa saja melakukan umpan sebenarnya ya. Karena kosong tuh Irfan Johari. Tapi pasti insting seorang pemain depan. Menusuk sendirian kita lihat James Kelly dan kosong teman-temannya ada Beckham Putra, ada Irfan Johari itu kita lihat. Dua rekannya sudah menunggu tadi untuk diberikan umpan oleh James Kelly.
Tapi nampaknya James Kelly terlalu memaksa. Nah, menit lagi di waktu normal, pertandingan babak baik kita lihat oleh Bagas. Di tengah Dewangga. Masih Dewangga 1-2. Beckham Putra. Masih Beckham, berputar-putar saja Beckham. Angkat ada Irfan Johari. Langsung di kotak penalti. Oh, James Kelly tadi. Apakah bola sudah keluar? Nampaknya sudah keluar, Bung Doni. Ya, itu tiang jauh ya Taufik. Rizky, 5 menit tambahan waktu di babak kedua. Cukup lama, Bung Doni. Ya, tadi kita melihat sempat ada cedera ya dari Mozino yang mungkin memakan sedikit banyak waktu, sehingga wasit memberikan ekstra 5 menit tambahan. Oh, serangan balik Indonesia. Komang ke depan langsung. Kitan Agung. Beckham. Irfan Johari. Ada Beckham lagi. Telat tadi Beckham. Agak sedikit santai sehingga dicocor saja pemain Timur Leste. Agak sedikit lebih tenang pelatih Indonesia Indra Safri setelah unggul 3-0, Bung Doni. Mukanya beda dibanding babak pertama, sepertinya juga cukup lega. Karena kita tahu di babak pertama sebenarnya Timor Leste sempat merepotkan Indonesia. Beckham umpan terobosan kepada Irfan Johari. Umpan pendek maksudnya kepada Titan. Oh, gagal. Direbut lagi oleh Beckham. Masih Beckham. Masih Beckham. Berikan kotak penalti. Beckham syuting. Gagal mencoba tadi. Melakukan chip. Sangat baik tendangan chipnya, Bung Doni. Ya, terlihat dari mimik mukanya memang dia sengaja melakukan sebuah tendangan chip. Tapi memang arahnya masih jauh melebar ke sisi kanan gawang daripada Jorginho. Maksud yang sangat baik tadi, namun terlalu melebar dari chip dari Dewangga. Nampaknya di sisa-sisa untuk memberi kesempatan kali ini, Bung Doni. Untuk memberikan kesempatan para pemain Timor Leste untuk bermain, karena sudah pasti tidak akan ada pertandingan lagi. Kapan lagi untuk bisa memainkan pemain-pemain ini jika tidak saat ini? Walaupun cuma 2 menit atau 1,5 menit. Tetap sah dihitung sebagai 1 kali cap ya, bermain. 1 kali cap. Edencio dan juga Danilio. Edencio masuk. Anizo yang masuk ke depan tadi. Dan dia adalah pemain belakang tadi. Anizo Korea. Pelanggaran Irfan Johari dilakukan oleh Zenivio. Dan wasit Azmi dari Malaysia telah meniup peluit panjang. Tanda berakhir pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Timur Leste pada pertandingan Grup A cabang sepak bola SEA Games ke-32 Kamboja dengan skor akhiran 3-0 lewat gol yang diciptakan oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman